Insyaallah hari ini kita masuk ke surah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Ya, kita uh, apa namanya? Simbol atau pembukaan dulu. Nah, jadi Al-Qari'ah ini adalah salah satu dari sekian banyak nama-nama hari kiamat ya. Para ulama sepakat bahwasanya surah Al-Qari'ah adalah surah Makkiyah. Apa itu? Surah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum berhijrah ke kota Madinah. Ya. Topik utama pembicaraan dalam surat ini berkaitan tentang hari yang sangat dahsyat, yaitu hari kiamat. Ya, hari yang dituju. Kenapa disampaikan tentang hari kiamat ini? Ini ingin ditujukan kepada kaum musyrikin Arab yang mengingkari adanya hari kebangkitan dan hari kiamat. Ya, jadi dulu sebetulnya orang-orang kafir Arab ini sudah tahu bahwa ada Allah yang maha dahsyat, ada Tuhan yang maha dahsyat yang menguasai alam semesta. Tapi kenapa mereka tetap bermaksiat, tetap tidak mau seutuhnya bertauhid kepada Allah? Karena mereka masih meragukan tentang keberadaannya hari kiamat. Ya, jadi sengaja ini ditujukan untuk kaum musyrikin Arab yang mengingkari adanya hari kebangkitan dan hari kiamat. Surah Al-Qari'ah berkaitan dengan surah Al-Adiyat karena emang setelahnya kan. Jadi surah Al-Qari'ah ini adalah setelah surah Al-Adiyat. Karena dua-duanya ini sama-sama berbicara tentang kejadian yang akan berjalan pada hari kiamat, di mana Allah akan mengeluarkan seluruh apa yang tersembunyi di dalam dada-dada manusia. Ya, Al-Qari'ah ini ya tadi saya sampaikan merupakan salah satu dari nama-nama hari kiamat. Jadi nama-nama hari kiamat ini banyak. Ada Yaumul Qiyamah. Qiyamah sendiri itu artinya qiyamah itu berdiri. Kenapa? Karena pada hari itu semua manusia berdiri di padang mahsyar. Mereka berdiri dalam waktu yang lama menantikan kedatangan Allah untuk memulai persidangan. Berdirinya tuh lama pakai banget. Makanya ketika manusia itu dibangkitkan lagi dari alam kuburnya, dibangkitkan untuk antri di padang mahsyar, mereka diciptakan dalam kondisi yang jauh lebih kuat. Jauh lebih kuat dan mungkin jauh lebih tinggi dan lain sebagainya. Gunanya apa? Karena di padang mahsyar itu ya situasinya tuh nggak bisa tergambarkan. Disebutkan menurut dalil-dalil sahih bahwa nanti matahari itu ada di uh, sejengkal dari kepala. Jadi kayak benar-benar sedekat itu. Jadi panasnya matahari sekarang aja matahari yang sejauh itu jarak itu sangat jauh, ratusan ribu kilometer, itu masih kerasa panas pada saat-saat tertentu kan. Panasnya bisa sampai 30 derajat, bahkan kalau di Arab Saudi itu bisa sampai 47 atau 50 derajat. Itu panasnya minta ampun. Masya Allah. Jadi, nah, apalagi ini ada di atas kepala. Jadi, apa yang kelak akan melindungi kita dari panasnya sinar matahari saat itu, ya itu nanti insya Allah akan ada amalan-amalan kita, amalan yang diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala ya, bukan amalan-amalan yang syirik ya, amalan misalkan hafalan Quran kita atau doa-doa yang benar-benar sesuai dengan sunnah ya, sesuai dengan Al-Quran dan hadis, itu insya Allah itu bisa jadi pelindung kita. Jadi kalau saat itu di padang mahsyar disebutkan nanti banyak orang yang bakalan apa namanya, banyak orang yang bakalan seperti keadaannya itu seperti tenggelam sama keringatnya sendiri, kepanasan sepanas-panasnya. Gitu. Maka apa yang akan melindungi mereka? Yang akan melindungi mereka nanti adalah amalan mereka, uh, amalan yang diridhoi Allah. Hati-hati. Di luar sini banyak banget amalan-amalan yang mereka pikir baik, ternyata itu tidak baik. Ternyata itu tidak baik dan itu justru akan bukannya mendapatkan pahala, tapi justru akan mendapatkan dosa. Kenapa? Karena amalannya itu justru merupakan syirik ya, syirik kepada
menyekutukan Allah dengan makhluknya. Ya, kalau nanti yang dulu pernah belajar surah Al-Kahfi, mungkin saya tuh ada kelas Al-Kahfi yang kebetulan direkam pakai YouTube juga ya. Jadi mungkin nanti bunda-bunda bisa bisa dengerin ini aja, dengerin tafsirnya karena ini menarik sekali. Di surah Al-Kahfi itu alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang-orang yang sia-sia usahanya, alladzina, orang-orang dhalla, sia-sia, percuma, sa'yuhum itu uh, uh, perbuatannya, usahanya, effortnya, fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, wahum, sedangkan mereka yahsabuna, mereka mengira annahum, bahwasanya mereka yuhsinuna sun'a, sudah melakukan perbuatan yang baik. Nah, ini banyak nanti yang orang-orang seperti ini yang mereka merasa sudah melakukan banyak perbuatan baik, terutama siapa? Mungkin orang-orang yang kafir ya, alladzina dhalal, alladzina jadi ini alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi wa adalla a'malahum, orang-orang yang kafir ya, mereka akan terhalang dari jalannya Allah dan semua akan terhapus amalannya. Itu. Jadi walaupun mereka melakukan kebaikan sebanyak apapun karena servernya beda istilahnya, maka qadarullah Allah tidak akan menerimanya. Jadi ini mirip kayak misalnya dua orang yang satu sekolahnya di Al-Azhar, misalkan, saya pakai contoh yang gampang. Satu sekolahnya misalnya di Tarakanita, sepintar-pintarnya, sebaik-baiknya anak yang sekolah di Tarakanita, dia tidak akan bisa mendapatkan rapot ranking 1 di sekolah Al-Azhar. Walaupun dia mungkin kepintarannya kalau diuji, diadu, masih lebih pintar yang gitu. Ya. Makanya hati-hati. Banyak orang yang melakukan amalan, kayaknya amalannya udah still yakin banget itu benar, tapi ternyata amalannya salah dan akhirnya sia-sia dan akhirnya menjadi syirik. Ingat, kesirikan itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Pertanggungjawabannya apa? Nanti apa sesembahan selain Allah yang dulu disembah itu akan di apa namanya? Akan dihadapkan, disuruh, dan ketika mereka mau disiksa, orang-orang ini itu disuruh meminta pertanggungjawaban kepada orang-orang yang dulu mungkin dijadikan sesembahan. Nauzubillah bidzalik. Sesembahan zaman sekarang itu tidak frontal seperti benar-benar menyembah berhala ya, karena orang-orang sudah udah tahu berhala tidak bisa disembah. Tapi maka bagaimana cara orang-orang ini tersesat ya? Tentu saja dengan masuk ke amalan-amalan yang insya Allah tidak ada syariatnya. Makanya saya wanti-wanti siapapun, kalau ikut kajian apapun, pastikan tahu artinya. Pastikan tahu artinya. Karena jangan sampai ketika Anda ikut kajian, ternyata artinya, Arab-Arabnya itu bukan selawat. Itu bukan selawat atau doa-doa ya. Ada dalil yang sahih, sebaik-baik zikir adalah Al-Quran. Jadi semua yang di dalam Al-Quran insya Allah itu adalah sahih. Itu insya Allah benar. Dan ketika berdoa tidak boleh bertawasul kepada apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan kepada Rasulullah pun kita tidak boleh bertawasul. Ingat, bertawasul itu apa? Bertawasul itu adalah berdoa dengan perantara untuk hajat sesuatu, tapi dengan perantara. Ya, itu tidak boleh. Karena Rasulullah itu bolehnya bersalawat. Sebanyak-banyak salawat gunanya biar apa? Biar kita nanti dikenali sebagai umatnya Rasulullah, dan kelak nanti di yaumil akhir kita akan dapat wasilah. Kita akan dapat minuman, welcome drink di Telaga Al-Kautsar. That's it. Salawat gunanya bukan untuk bisa beli iPhone, beli handphone, dan lain-lain. Sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam aja kita tidak boleh bertawasul. Maksudnya bertawasul itu adalah kita biar berdoanya dikabulkan lewat perantaraan Rasulullah. No, tidak. Apalagi bertawasul kepada malaikat. Malaikat itu adalah makhluknya Allah juga. Apalagi bertawasul kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal. Boleh nggak sih
bertawasul. Bertawasul itu adalah berdoa meminta perantara. Gak apa-apa kalau orang solehnya itu masih hidup. Kalau dia sudah meninggal, dia sudah tidak bisa dimintai tawasul. Ya, perhatikan, pastikan ikut kajian apapun gak apa-apa. Asal tahu artinya, jangan asal-asal ikut kajian tapi nggak tahu artinya. Ternyata kalian terjebak di situ. Oke, balik lagi ke surah Al-Qari'ah. Nah, Yaumul Qiyam artinya tadi qiyam berdiri, hari berdiri, karena pada saat itu kita berdirinya tuh lama sekali. Ada lagi nggak nama kiamat lain? Ada. Jadi Al-Qari'ah, Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah, Al-Ghasyiyah itu juga hari kiamat. Ghasyiyah itu artinya tertutup. Kenapa? Karena pada hari kiamat nanti tertutup, tidak ada jalan keluar untuk keluar dari situ. Ya, Sokoh itu juga nama hari kiamat. Ingat, di surat Al-Baqarah ayat 33. Wa idza ja'atil sakhah. Sakhah itu artinya pada hari kiamat datang suara yang memekakan telinga. Suara apa itu? Suara tiupan sangkakala. Ada lagi nama kiamat lainnya, Thamah. Thamah. Thamah ini adalah bencana besar. Karena pada waktu hari kiamat ini terjadi bencana besar. Bencana besar yang luar biasa, tidak pernah terjadi di hari-hari sebelum kiamat. Hari kiamat, nama lain hari kiamat, Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah itu dari kata waqa'ah. Waqa'ah itu artinya terjadi, kejadian. Kenapa? Karena pada waktu hari kiamat, idza waqa'atil waqi'ah, terjadi kejadian yang luar biasa. Terjadi kejadian. Kejadian itu sama misalnya kayak gempa bumi, tapi gempa buminya dahsyat. Dahsyat sudah sedahsyatnya, lebih dari cuma sekedar 7 skala Richter. Gitu. Ada lagi nama hari kiamat lagi, Yaumul Hisab. Yaumul Hisab itu adalah hari perhitungan. Hari ketika manusia seluruhnya akan disidang pada hari tersebut dengan persidangan yang sangat ketat. Tidak ada yang bisa berlari dari persidangan Allah. Semuanya kena. Semuanya kena. Ya, semuanya kena. Ya, terutama para influencer. Influencer apa? Mereka-mereka yang bertugas untuk menginfluence orang-orang untuk berada di jalan. Yang bilang misalnya, makanya paling enak itu tidak usah jadi orang terkenal, ya, karena setidaknya dia akan mengurangi hisapnya dia. Gitu. Ada lagi namanya apa? Yaumuddin. Yaumuddin, hari pembalasan. Ya. Yaumuddin, semua amalan manusia kelak akan dibalaskan. Di dunia yang ada hanyalah amal, namun di akhirat yang ada hanyalah pembalasan yang tidak ada lagi amal. Ya. Terus ada lagi apa? Yaumul Mizan. Yaumul Mizan. Yaumul Mizan itu hari penimbangan. Nanti kelak amal-amalan manusia akan ditimbang. Manakah yang lebih berat? Apakah kebaikannya atau keburukannya? Ya. Nah, nanti itu disinggung di surah Al-Qari'ah. Dan Al-Qari'ah sendiri, Al-Qari'ah itu artinya adalah ketukan keras. Dahsyatnya hari kiamat yang mengetuk dan menakutkan hati manusia. Orang yang menghadiri hari kiamat, semuanya itu pasti ketakutan setengah mati. Takut dengan takut-takutin. Karena ketakutan itu benar-benar dahsyat. Di luar nalar. Benar-benar di luar nalar. Makanya insya Allah kita semua yang percaya kepada hari kiamat, insya Allah tidak akan dipertemukan dengan hari kiamat. Ya, jadi hari kiamat itu disebutkan benar-benar goncangannya itu sangat besar. Ngeri lah. Kayak kemarin kita sudah belajar di Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Ya, benar-benar goncang segoncang-goncangnya, mengeluarkan isi bumi, ya. Terus dan apalagi sampai orang-orang itu bertanya-tanya. Sampai orang-orang bertanya-tanya. Ya, kalau di surah Al-Hajj ayat 1, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, taqu rabbakum. Taqu rabbakum, bertakwahlah kepada Tuhanmu. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Inna, sesungguhnya, zalzalata, guncangan, sa'ata, hari kiamat, syai'un 'adzim, adalah sesuatu yang sangat besar. Emang benar-benar besar di luar nalar.
Dan disebutkan lagi di surat Al-Hajj. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'ati amma arda'at. Ingatlah pada hari ketika kamu melihat goncangan itu, ya, semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Watadu'u kullu dzati hamlin. Hamlin itu apa? Hamil. Watadu'at kullu dzati hamlin hamlaha wataron nasa sukaro. Semua perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Wa ma hum bisukara walakinna azab Allahi syadid. Apa tadi? Wataron nasa ada kelewatan. Wataron nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adaballahi syadid. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah itu sangat keras. Ini bagaimana diguncang seguncang-guncangnya itu udah kayak pusing, mabuk, nggak jelas. Ya. Semua ini disebabkan apa? Karena kedahsyatan neraka jahanam. Kelak mereka-mereka yang melihat hari kiamat itu justru mereka calon-calon masuk neraka. Kenapa mereka diberi kesempatan untuk melihat neraka jahanam? Mereka diberi kesempatan untuk melihat neraka jahanam karena mereka tidak percaya adanya neraka jahanam. Mereka tidak percaya adanya neraka jahanam. Makanya mereka tetap berbuat maksiat, mereka tetap berbuat kafir. Mereka tetap menyebarkan kekafiran dan lain sebagainya. Ya, kalau di surah Abasa ingat, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Orang-orang lari dari keluarganya, orang-orang lari dari sahabatnya dan lain sebagainya. Ya. Pada hari kiamat nanti, kalau di surah Al-Muzammil, yauma yunfakhu fis suri wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa. Pada hari kiamat sangkakala ditiup yang kedua kali, dan pada hari itu kami kumpulkan orang-orang yang berdosa dengan wajah biru muram. Wajahnya tuh pucat. Biru tuh kayak wajah, ya, kalau ya pucat gitu, kayak bener-bener gak ada darah gitu ke situ. Kalau darahnya wajar kan warnanya ya standar ya, ada merah gitu, ini biru pucat. Demikianlah Allah gambarkan bagaimana mengerikannya hari kiamat. Nah, pada hari kiamat itu orang-orang itu nggak lagi nggak lagi apa ya namanya, nggak lagi peduli sama orang terdekat, nggak lagi peduli sama saudaranya, ibunya, ayahnya, istrinya, anak-anaknya, semua tuh nggak diperdulikan. Apalagi cuma sekedar unta gitu kan, unta itu kan perlambang harta, benda yang paling berharga ya, apalagi untanya itu unta betina yang dihamil, ditinggalin. Wa idzal isyaru utilat, ketika unta bunting ditinggal, semua ditinggal. Semuanya ditinggal. Ya, ini kalau saya cerita begini panjang lebar, asalnya adalah dengarkan baik-baik. Walaupun misalkan bunda-bunda yang uh, tidak aktifkan video, tetap dengarkan baik-baik. Adab dalam menuntut ilmu adalah benar-benar ngedengerin dengan baik. Ya, jangan nanti tidak ada lagi cerita, aduh aku belum hafal artinya, aku belum ini. Lah gimana bisa belum hafal artinya? Artinya itu kan saya tidak mempertanyakan secara ini kan, lebih ke pemahaman. Jadi kalau bunda-bunda mendengarkan dengan baik, insya Allah paham artinya, insya Allah paham jalan ceritanya. Ya, di majelis ini insya Allah saya akan temani bunda-bunda untuk menyelami, untuk mengambil moral story dari Al-Quran. Dan saya pasti selipkan dengan hadis-hadis. Semuanya tidak ada yang terselubung. Semuanya tidak ada yang terselubung. Bahkan saya tidak banyak memberikan doa-doa. Kalau misalnya memberikan doa-doa, biasanya ada artinya. Ya, satu yang saya minta untuk bunda-bunda amalkan setiap hari,
setiap hari ketika dalam doa, ya, ya selain Al-Fatihahnya dibenerin, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang benar. Rabbana atina fid dunya Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Nah, itu juga supaya kita ya Tuhan kami, berikan kepada kami dunia yang baik dan jauhkan kami dari azab benar, azab neraka jahanam. Tuh. Terus juga ada doa-doanya semua saya kasih artinya. Doa-doa yang di surat Al-Kahfi ayat 10 saya sudah kasih arti. Ada satu lagi doa yang harus dibaca terus setiap hari. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikan hati. Wahai Allah yang membolak-balikan hati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkan hatiku, qalbiku. Qalbi itu hatiku, ala dinik, di atas agamaku. Itu dibaca terus. Itu dibaca terus. Ya, baca terus. Ya, karena apa? Kita nggak tahu di kemudian hari bagaimana Allah membolak-balikan hati kita, apakah membolak-balikan ke arah yang benar atau ke arah yang salah. Dan jangan yakin banget bahwa kita akhir dari hidup kita tuh akan husnul khatimah. Hati-hati. Banyak orang-orang yang tersesat, mereka Islam tapi qadarullahnya matinya malah dalam keadaan syirik. Nah, lagi ketika bunda-bunda ikut kajian apapun, sebelum menyampaikan, sebelum mengajak orang lain untuk ikut kajian, pastikan bunda sudah paham benar semua yang ada di kajian itu. Ya, bacaan-bacaannya, Arab-Arabnya sebelum paham betul, harus paham. Kalau belum paham, please jangan ajak orang lain untuk ikut kajian itu. Jangan menjerumuskan orang lain, gitu ya. Jadi pastikan harus paham dulu. Kalau belum paham, tolong banget jangan ajak. Ya, jangan ajak dulu. Ya, pastikan cari kajian yang dia tuh tidak terselubung. Jadi Arabnya tuh kalau misalnya ada Arabnya dia harus artikan. Kalau nggak diartikan orang-orang yang nggak tahu bahasa Arab bagaimana? Nggak tahu asal tahu aja gitu. Ya, jangan sampai Anda bisa dapetin dosa jariah karena Anda belum paham betul isinya apa tapi sudah ngajakin orang-orang ikut ngaji. Nah, kalau di pengajian ini saya tidak pernah menceritakan, saya semuanya disampaikan, ada Arabnya pasti saya sampaikan dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya itu dianggap sesat, oke, okay, gitu. Toh saya selalu uh, Arabnya ada artinya juga, nggak ada yang terselubung sama sekali, gitu ya. Dan Insya Allah saya juga belajar, ya. Jadi bukan ujuk-ujuk saya cuma dari internet, gitu. Jalannya panjang untuk bisa sampai ke sini. Oke, masuk ke ayat 1. Kalau ini udah gampang banget, Bu. Ini udah catek lah ya. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Pakai ain. Kebanyakan orang salahnya pakai alif, bukan pakai ain. Ya. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah artinya hari kiamat. Pada ayat ini, Allah hanya menyebutkan Al-Qari'ah. Ini kalau di dalam kaidah bahasa Arab itu sebagai mubtada. Tetapi tidak menyebutkan kabarnya yang melengkapi. Mubtada itu adalah objeknya. Gitu kan. Nah, kabar yang melengkapi itu kayak apa sih namanya? Keterangan. Jadi kalau di dalam pelajaran bahasa itu ada SPOK. Ini adalah salah satu ini untuk menunjukkan kalau di dalam kaidah berbahasa Arab, uslubnya ini untuk menunjukkan akan dahsyatnya sesuatu. Seakan-akan Allah ingin mengatakan bahwa hari kiamat itu sudah dekat dan sungguh akan terjadi hari kiamat. Ya. Al-Qari'ah. Pakai ain ya, bukan Al-Qari'ah. Dan qafnya itu dia masuk di pangkal lidah paling belakang setelah kaf. Ya. Gitu. Ya, bukan di tenggorokan ya, justru malah di pangkal lidah. Ayat 2-nya. Mal qari'ah. Mal qari'ah. Ma itu apakah al-qari'ah hari itu? Mal qari'ah apakah al-qari'ah hari kiamat? Apakah itu hari kiamat?
Di Allah nyebutin kata yang sama sebagai bentuk penguatan. Jadi ini adalah pertanyaan dengan tujuan pengagungan bahwa Al-Qari'ah itu adalah sesuatu yang dahsyat, nggak bisa dianggap remeh. Gitu. Sama kayak kita kalau nasihatin anak. Kalau nasihatin anak itu kan biasanya kalau emang ini ada sesuatu yang urgent, sesuatu yang penting banget dikasih penegasan. Nah, jangan ke situ. Nanti jatuh. Jangan ke situ ya, Nak, nanti jatuh. Mama bilang apa? Jangan ke situ nanti jatuh. Nah, itu namanya di penguatan. Begitu juga di dalam kitab-kitab Al-Qur'an, uh, kalau untuk sesuatu yang luar biasa, Allah akan kasih repetition. Repetition itu penguatan. Ya. Mal qari'ah, ma itu apa? Al qari'ah, hari kiamat. Ya. Wa ma qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Wa ma, dan tahukah kamu, wama, dan apakah ada roka, kamu tahu ma, apa itu al-qari'ah. Al-qari'ah. Diulang sampai 3 kali. Ini berarti luar biasa dahsyatnya. Ditegaskan, Allah menegaskan. Allah kembali mengulanginya dan kembali menekankan bahwa hari kiamat ini benar-benar dahsyat. Ya. Wa ma adraka mal qari'ah. Dan apakah ada roka, kamu tahu mal qari'ah, apa itu hari kiamat? Ya. Ada nggak sih ayat-ayat yang diulang-ulang kayak gini? Ada. Apa? Coba ingat di surat-surat terdahulu ya. Wa ma adraka ma yaumuddin, summa ma adraka ma yaumuddin. Dan apakah kamu tahu apa itu hari pembalasan? Sekali lagi, tahukah kamu apakah itu hari pembalasan? Setelah Allah mengulang-ulang penyebutannya, Allah pun menjelaskan tentang hari tersebut. Allah berfirman. Nah, tadi setelah bilang, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, Wa ma adraka mal-Qari'ah. Jadi kayak biasanya kalau diulang-ulang itu penegasan buat please dong dengerin gitu, dengerin dong gitu. Ada something special, ada sesuatu yang istimewa yang harus saya sampaikan gitu. Kayak kalau kita lagi ngomong sama temen gitu, dengerin deh gitu kan. Biasanya kalau ngajakin apa sih namanya curhat, dengerin deh, aku mau ngomong deh ya. Di ayat 4, nah ini pentingnya nih. Di ayat 4 itu apa? يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. Yauma, pada hari itu, yakunu itu dari kata kun ya. Kun itu adanya artinya adalah menjadi atau adalah. Kalau dalam bahasa Inggris kun itu adalah is. Nanti kanu berubah jadi was atau were. Ya. Yauma yakunun nasu. Pada hari itu, an-nasu manusia, yakunu adalah kal faroshi. Ka itu artinya seperti, bagaikan. Al-faroshi, al-faroshi itu laron. Al-mabsus tuh yang berterbangan. Al-mabsus. Ya. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Yauma, pada hari itu, yakunun nasu manusia adalah manusia menjadi kal faroshi itu seperti laron al-mabsus yang berterbangan. Pernah lihat nggak sih laron itu berterbangan kayak apa? Pernah lihat nggak sih? Sekarang uh, la, laron itu kalau diperhatikan mereka tuh kayak nggak punya mata. Mereka tuh kalau terbang itu nggak jelas gitu loh. Tumpuk-tumpukan nggak jelas dan nggak tentu arah.
Ya, jadi kalau dulu waktu masih kecil, kalau sekarang agak jarang ya ada laron ya, entah mengapa, mungkin populasi laron sudah gitu. Kalau dulu ada laron itu kan biasanya lampu-lampu dimatiin. Biasanya lampu-lampu dalam rumah tuh dimatiin, terus sengaja di satu tempat itu yang dinyalain. Dinyalain ada kayak api lah, lilin ya, gitu. Itu biar apa? Biar si laron itu kan emang mencari cahaya sebetulnya, mencari cahaya. Jadi dia tuh kayak entah entah mungkin fungsi matanya itu tidak berfungsi seperti kita ya. Jadi ngeliatnya tuh cuma setitik cahaya, maka dia harus menuju cahaya itu. Makanya terbangnya kalau diperhatikan, perhatikan nih, ini PR nih. Nah inilah kenapa kerennya, kenapa kita harus mentadaburi Al-Quran. Harus tahu artinya, biar tahu maksudnya apa. Selama ini kan nggak tahu nih Al-Qari'ah itu artinya apa. Nah, perhatikan laron kalau berterbangan, mereka tuh terbangnya nggak tentu arah, asal gitu. Pokoknya ke tempat cahaya. Akhirnya apa? Laron itu tabrak-tabrakan. Tabrak-tabrakan apa? Sayapnya pada patah-patah. Kalau sayapnya udah patah, udah itu laron nggak bisa terbang lagi. Dan akhirnya dia akan mati. Terus akhirnya digoreng sama orang. Gitu. Nah, terus, nah, bahkan, ya mereka tuh, tadi laron tuh dalam keadaan bingung ya. Bahkan ketika ada api, laron-laron itu segera berebutan untuk berjatuhan menuju api yang membakar mereka. Coba lihat. Taruhlah itu lilin, semuanya dimatiin, lilin ditaruh satu tempat. Dia akan lari menuju lilin itu dan kayak bunuh diri massal. Tapi dia nggak tahu konsepnya. Begitulah kira-kira orang-orang yang pada hari kiamat berlariannya tuh nggak jelas. Oh, jadi ini ada dua dalil penting keadaan manusia pada waktu hari kiamat. Yang pertama, ketika hari kiamat nih, hari kiamat benar-benar goncangan segoncang-goncangnya, benar-benar langit jatuh dari atas, terus bumi terbelah, bumi mengeluarkan segala isinya, itu orang-orang udah berlarian nggak tentu arah. Semuanya berlarian nggak tentu arah, terus sampai mereka bingung lah, benar-benar bingung sebingung-bingungnya. Kan. Makanya mereka nggak kenal lagi saudara, nggak kenal suami, nggak kenal anak, nggak kenal siapa. Udah saling menyelamatkan diri masing-masing. Nah, lalu bagaimana keadaan manusia? Oh ya, sampai akhirnya mereka mati ya. Lalu bagaimana keadaan manusia ketika mereka keluar dari kuburnya, ketika mereka dibangkitkan lagi? Itu ada di surah Al-Qamar ayat 7. Ya. Khusya khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdati ka'annahum jaradum muntashir. Khusya'an tuh khasyiah, tertunduk. Absaruhum, pandangan mereka tertunduk. Yakhrujuna, ketika mereka keluar, minal ajdati. Ajdasi itu sama dengan makabir, kuburan. Ka'annahum, seakan-akan mereka ya jarodun muntashir. Jarodun itu artinya belalang. Muntashir berterbangan. Jadi bedanya beda. Ketika tiupan sangkakala pertama, manusia seperti laron. Tapi ketika tiupan sangkakala kedua, ketika manusia dibangkitkan lagi dari alam kuburnya, manusia seperti jarodun. Jarodun itu apa? Belalang. Udah tahu bagaimana belalang berterbangan? Belalang kalau berterbangan tertib, tidak saling tabrak-tabrak. Begitulah nanti bayangan orang-orang yang dibangkitkan dari kubur, dibangkitkan dari kematiannya untuk untuk antri di padang mahsyar, untuk antri untuk ditimbang hari penghakiman. Gitu. Mereka lebih tertib. Itu dibedakan. Nanti jangan bingung lagi kalau ada yang bilang, kok ini jadi manusia itu dibangkitkan seperti laron apa seperti belalang? Iya, dua-duanya benar. Nah, belalang di Al-Qamar ayat 7, terus kalau laron di Al-Qari'ah ayat 4. Ya, oke. Okay? Kemudian di ayat 4.
وتكون الجبال كالإحن المنفوش وتكون الجبال كالعهن المنفوش watakunu dan menjadi dan adalah aljibalu. Jangan lupa aljibal ini apa? Jabal, gunung-gunung. Kal ihni. Ka itu pokoknya kalau ada ka depannya itu adalah artinya bagaikan, seperti. Kal faroshi, seperti laron. Kal ihni, seperti bulu-bulu. Terus kal ihnil manfush itu dihambur-hamburkan, ya, seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush wa takunul jibalu kal ihnil manfush وتكون الجبال كالعهن المنفوش. Al-ihni itu bulu-bulu, ya mirip kayak apa ya? Kalau dianggapkan seperti bulu hewan lah ya, kayak bulu-bulu hewan, bulu kucing. Gitu. Itu kan kalau tertiup angin itu kan bertebaran. Itu kira-kira keadaan kondisi gunung-gunung pada hari kiamat. Ini relate ya. Ini relate sama surat-surat sebelumnya. Ya, kayak di surat An-Naba. Usiratil jibalu fakanat saraba. Dan gunung-gunung pun dijalankan sehingga menjadi fata morgana. An-Naba ayat 20. Ya. Terus juga disebutkan di surah An-Naml. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Dan engkau akan melihat gunung-gunung watarol jibala, dan engkau akan melihat gunung-gunung tahsabuha, yang engkau kira jamidah. Jamidah itu tetap, karena kan wajibala autada ya, gunung-gunung seperti pasak ya, kayak mustahil banget gunung itu bisa goyang-goyang. Kalau gunung sampai goyang ya udah hancur lah, karena gunung itu pasaknya bumi. Sama seperti tenda, biar nggak goyang-goyang, biar nggak terbang, dikasih pasak. Ya, wahia tamuru, padahal ia berjalan. Marros sahab, seperti awan berjalan. Sun'allahilladzi, itulah ciptaan Allah yang mencipta dengan sempurna kulli syai'in, segala sesuatu. Innahu khabirum bima taf'alun. Innahu khabirum bima taf'alun. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi ya, gunung-gunung itu hancur sehancur-hancurnya. Wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbassa. Gunung-gunung dihancurkan sehancur-hancurnya. Fakanat haba'an mumbassa, seperti debu-debu yang berterbangan. Debunya itu kayak debu, kalau kita buka jendela di pagi hari, itu ada sinar matahari masuk, itu kayak kita ngeliat deh, sinar mataharinya itu ada kayak debu-debu kecil-kecilan itu. Terus ada lagi surah Al-Haqqah 14 sampai 15 tuh. Wahumilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung lalu dibenturkan keduanya dengan sekali benturan. Fayaumaidin waqa'atil waqi'ah, pada hari itu terjadilah hari kiamat. Ya, itu Al-Haqqah ayat 14-15. Nah, jadi gimana keadaannya? Nah, ini pun sebetulnya di orang-orang di luar sana yang notabene mereka kafir, mereka paham betul bentukannya kiamat tuh seperti ini. Semuanya hancur dan gak karu-karuan. Kalau pernah nonton film
apokalips atau pokoknya tentang cerita tentang end of the day gitu, hari kiamat, itu kan kayak gitu kan, hancur sehancur-hancurnya. Bumi yang kita tempati sekarang ini kan bulat. Namun nanti pada hari kiamat kelak semua akan dirubah Allah menjadi datar untuk dijadikan padang mahsyar sebagai tempat berkumpulnya manusia dari awal sampai akhir dunia. Ya. Jadi nanti di padang mahsyar semua manusia akan melalui hari namanya yaumul hisab, hari persidangan. Yaumul mizan, hari pertimbangan. Jadi bentukannya itu nanti bumi itu datar. Kita udah cerita di surah Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Kalau bumi tadinya bulat, bayangkan seperti bola, ketika bola itu keluar anginnya, maka bolanya jadi kempes dan jadi datar. Nanti digambarkan padang mahsyar itu gak datar sedatar-datarnya. Ya. Jadi nggak ada lagi cekungan, nggak ada lagi gunung, semuanya hancur. Udah ya plain seperti padang pasir gitu gambarannya. Ya, oke. Tambah dikit ya. فأما ثقلت موازينه فأما فأما maka adapun man orang-orang sakulat sakulat itu berat berat mawazinu ini adalah jamak dari mizan. Nah, ini pentingnya kita belajar bahasa Arab. Jadi kita tahu apapun itu ini kenapa perintah pertama dari wahyu yang pertama turun itu adalah Iqra. Walaupun Rasulullah SAW itu tidak bisa baca ya, karena semuanya ditalaki sama Allah. Tapi perintah pertamanya adalah Iqra, bacalah. Semua harus paham. Jadi bukan taklid buta. Jangan taklid buta. Apapun itu harus tahu. Makanya sebetulnya Muslim itu wajib pakai banget paham bahasa Arab. Biar tidak mudah dibohongi. Biar tidak mudah dibohongi. Oke, saya sampaikan lagi. Di majelis kita tidak boleh untuk ngajak ke kajian yang kamu sendiri tidak tahu artinya itu apa. Oke? Nanti bisa jadi dosa jariah. Tidak boleh. Ya. Kalau misalkan mau konsultasi boleh. Konsultasi insya Allah saya akan coba jawab. Gitu kan. Terus coba kita diskusi panjang lebar tidak apa-apa. Gitu kan. Ingat, amalan sebanyak apapun, kalau itu tidak diridhoi Allah, kalau itu ada unsur syiriknya, maka tidak akan diterima sama Allah. Ya, jangan jadi dosa jariah. Kalau udah kajian ini udah enak nih, enak loh ikut kajian ini. Kenapa enak? Eh, harus tahu enaknya apa. Ya karena ustazanya enak gini. Oh karena ustaznya tuh enak banget, dia keren banget. Oh karena ininya tuh Tapi pastikan di situ ada apanya lagi. Ada nggak dia yang pakai bahasa Arab tapi kita nggak tahu. Sampai tahu dulu arti dari bahasa Arabnya itu baru boleh sampaikan ke orang lain. Yuk kita ikut kajian ini. Insya Allah kalau kajian-kajian sunnah, banyak kajian-kajian sunnah, itu tidak ada apa ya bahasa Arab yang rumit. Pas semua itu pasti diterjemahkan. Semuanya pasti diterjemahkan. Atau Ustadz kibar semacam Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, itu semuanya terbuka. Ya, dengarkan itu ya. Saya wanti-wanti lagi. Oke. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ Fa'amma maka adapun man thaqulat orang yang berat orang yang berat mawazinu. Mawazinu itu adalah jamak dari timbangan. Jadi mizan itu nanti timbangan itu akan dihadirkan pada hari kiamat. Buat siapa? Buat mereka yang percaya adanya hari kiamat. Buat ya mereka yang percaya adanya Allah, adanya. Nah, kalau mereka tidak percaya, maka nanti balik lagi tuh ke surah Al-Kahfi ayat 105. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna.
Ulaika alladzina kafaru, mereka itu adalah orang-orang yang kufur terhadap bi ayati rabbihim, ayat-ayat Tuhan mereka, waliqaihi, dan perjumpaan dengannya, perjumpaan dengan Allah, wa habitat a'maluhum, amalan mereka itu akan sia-sia. Fala nuqimu lahum, maka kami tidak akan menegakkan yaumal qiyamah, hari kiamat, wazna, tidak akan ada timbangan. Jadi buat mereka yang nggak percaya adanya hari kiamat, adanya penimbangan, adanya Allah, nggak dikasih timbangan, nggak ditimbang-timbang lagi nanti amalannya. Seperti mereka orang-orang kafir tidak akan ditimbang-timbang lagi. Gitu. Ya, jadi nanti akan ditimbang apakah banyak amalan kebaikannya ataukah banyak amalan keburukannya. Itu akan ditimbang. Timbangannya itu benar-benar timbangan seadil-adilnya timbang. Tapi sih kita kayaknya memang yang kita butuhkan pada yaumil akhir ini, end of the day kita itu adalah benar-benar rahmatnya Allah. Aduh, kalau main timbang-timbangan lebih banyak dosanya kita daripada amalan kita. Kalau Allah pakai sifat adilnya, khawatirnya amalan kita tidak cukup untuk bisa eligible untuk sekedar masuk di terasnya surga. Kalau rahmatnya Allah kan insya Allah itu benar-benar merciful-nya Allah, kasih sayangnya Allah, Rahman dan Rahimnya Allah. Ya. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأَمَّا, maka adapun man thaqulat, orang-orang yang berat, mawazinu itu adalah timbangan amalnya. Orang-orang yang berat timbangan amalnya bakalan apa? Ya udah pasti dia nanti fa'amman utiya kitabahu bi amini, dia akan menerima catatan amal dari tangan kanannya. Fa'amman utiya kitabahu bi amini, fa'amman utiya kitabahu bi amini, itu di surah Al-Insyiqaq ya. Di surah Al-Haqqah itu diulang lagi. Ya. Terus apa balasan bagi mereka-mereka yang catatan amal kebaikannya lebih banyak? Insya Allah, fahuwa fi 'isyatir radiyah. Fahuwa fi 'isyatir radiyah. Fahuwa fi 'isyatir radiyah. Fahuwa, maka dia fi, berada dalam, isyati kehidupan, radiyah itu yang menyenangkan, yang memuaskan. Bahwa fi isyati radiyah, kira-kira apa nih, di mana? Di surga yang penuh kenikmatan. Ya, di surga yang penuh kenikmatan itu. Ya, berbeda dengan di dunia, setiap manusia akan merasakan keletihan, kepayahan, kecapean. Untuk meraih kenikmatan perlu perjuangan dan kepayahan. Adapun di surga, semuanya itu menjadi mudah. Seseorang yang menginginkan buah, kalau di surga itu nggak perlu pakai metik, nggak perlu pakai bayar, nggak perlu pakai galah, bahkan buah itu akan mendekat sendiri. Masya Allah. Inna ashabal jannatil yawma fi syukulin fakihun. Itu di surah Yasin ayat 55. Ya, disebutkan bahwa sesungguhnya para penghuni surga itu sibuk mereka. Sibuk apa? Sibuk bersenang-senang. Masya Allah. Sibuk bersenang-senang. Sibuk bersenang-senang. Ya. Oke, sampai 7 dulu deh. Oke. Sebentar. Saya mau share. Oh, ini dia. Oke. Dan Al-Qari'ah. 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 Ini alif lam qamariyah. Qaf ya 2 harokat. Ya, Al-Qari'ah. Alif lam qamariyah. Qaf ya 2 harokat. Di belakang pakai ain. Bukan alif, tapi biasanya orang-orang tuh, anak-anak suka bacanya Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Salah. Al-Qari'ah.
Al-qari'ah. Al-qari'ah. Ya. Nah, ini sebetulnya dia ada kata ada wakaf wakaf la mamnu' dilarang berhenti, tapi is okay ini karena di akhir ayat. Kalau nggak berhenti berarti langsung lanjut semuanya. Al-qari'atu mal-qari'ah. Al-qari'ah di belakang ini sama. Mal-qari'ah mimnya udah tidak berlaku matabi'i lagi karena sudah lebur sama si alif lam. Pamaniyahnya itu. Qafnya 2 harokat matabi'i ya. Di belakang ada jim. Jim itu adalah tanda wakaf jaiz, boleh banget berhenti. Al-qari'ah mal-qari'ah. Balik lagi, sebetulnya ada apa? Kenapa ada tanda wakaf? Tanda wakaf ini adalah hasil keputusan dari ulama qurra. Ya, biar apa? Biar penutur Al-Quran yang bukan berbahasa Arab tidak salah dalam mengatakan. Ini benar-benar pakai unsur kehati-hatian. Ya, jadi biar nggak salah. Makanya emang paling penting di dalam kita itu apa yang paling penting di dalam seorang muslim itu harus belajar bahasa Arab karena pedoman hidupnya itu ada Al-Quran dan hadis. Ada Al-Quran hadis dong. Pedoman hidupnya cuma Al-Quran dan hadis. That's it. Di luar itu bukan pedoman. Ya, ya. Harus belajar bahasa Arab. Ya. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ Mimnya itu panjang, matabi'i 2 harokat ketemu sama alif, mad jaiz munfasil, ya. Wama adraka ro-nya matabi'i 2 harokat. Al-qari'ah. Al-qari'ah alif lam qamariyah. Al-qari'ah alif lam qamariyah. Qafnya 2 harokat matabi'i juga. Ya. Jadi mimnya itu jadi karena dia matabi'i bertemu dengan alif tidak dalam satu kata ya. Jadi agak panjang. Wama ad dalnya pantul qalqalah. Wama adraka mal qari'ah. Wama dan apakah adraka kamu tahu mal qari'ah apa itu hari kiamat. Wama adraka mal qari'ah. Wama adraka mal qari'ah. Berikutnya يوم يكون الناس كالفراش المبثوث مبثوث Yauma pada hari itu yakunun nasu manusia menjadi kalfaroshi seperti laron-laron al-mabthus yang berterbaran. Yakunu kafnya 2 harokat matabi'i an-nasu alif lam syamsiyah nunnya 2 harokat kal farashi alif lam qamariyah ro-nya 2 harokat al mabsus alif lam qamariyah baknya itu qalqalah ya. Sus itu jadi mat adat sukun ya, belakangnya tak ujung lidah seperti mau digigit, bukan s bukan sin tapi tak. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus يوم يكون الناس كالفراش المبثوث يوم يكون الناس كالفراش المبثوث يوم يكون الناس كالفراش المبثوث Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Pada hari itu manusia menjadi seperti laron-laron yang berterbaran, berterbangan nggak tentu arah. Ikutnya ayat 5. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Watakunul jibalu dan gunung-gunung menjadi kal ihni seperti debu-debu yang al-manfush. Al-manfush, manfush itu
eh, berterbangan. Berterbangan. Manfush, bertebaran. Ya, seperti bulu-bulu kucing itu, kalau ada kucing mengibaskan itu bertebaran nggak jelas. Watakunu kafe 2 harokat, mantabi'i 2 harokat. Al-jibalu alif lam komariya, alif lamnya dibaca jelas. Ba-nya 2 harokat, mantabi'i. Kal-ihni alif lam komariya. Al-mafus alif lam komariya, nun sukun ketemu fa itu ilfa. Fa-nya juga dari mad adid lisukun. Mafush, mafush. وتكون الجبال كالعهن المنفوش وتكون الجبال كالعهن المنفوش. Oke, ayat 6-nya. فأما الذين فأما ini gunnah harus ditahan. Dan mad tabi'i 2 harokat. Masakulat, nun sukun ketemu ta itu ikhfa, ya. Jadi bacanya harus samar, nggak boleh mansakulat tapi mansakulat. Mawazinu, mawazinu, wawnya 2 harokat, zainya 2 harokat. Fa'amma man sakulat mawazinu. فأما من ثقلت موازينه فأما من ثقلت موازينه nun sukun ketemu sa ikhfa, ya. Fa'amma, maka adapun man thaqulat, barang siapa yang berat, mawazinu, timbangan amalnya, ya. Terakhir, فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية bahwa maka dia fi isyati, di dalam kehidupan yang radiyah. Radiyah itu memuaskan. Radiyah itu dari kata ridho, ya. Jadi kalau ridho itu adalah puas. Jadi nggak ada rasa gondok. Ridho kan, ridho gitu. Itu ridho. Ridho itu benar-benar ya ridho, puas. Radhiyallahu anhum wa radu an. Jadi Allah ridho dengan apa amalan kita, dan kita pun ridho pakai banget sama balasan yang Allah kasih. Orang-orang yang catatan amal kebaikannya banyak, maka dia fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka dia akan berada dalam kehidupan yang radiyah, memuaskan nanti di akhirat. Oke, ulang lagi. Al-qari'ah, hari kiamat. Mal qari'ah, apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal qari'ah, dan apa itu? Dan apakah kamu tahu apa itu al-qari'ah, hari kiamat? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Yauma, pada hari, yakunu, menjadi, nasu, manusia, kal farashi, seperti laron-laron, al-mabthus, yang berterbangan. Nah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. وتكون, dan menjadi, al-jibalu, jibal, gunung-gunung, kal'ihni, seperti debu-debu, al-manfush, yang berterbangan. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, maka adapun man thaqulat, yang berat, mawazinu, timbangan amalnya, fahuwa fi 'isyatir radiyah, fahuwa, maka dia fi 'isyati, berada dalam kehidupan yang radiyah, memuaskan. Allah.
Ya. Insya Allah bunda-bunda tetap istiqomah. Nanti jangan jangan takut ya kalau misalnya apa namanya ujian. Sebetulnya tuh saya ujian itu yang paling penting adalah bacaannya benar ya. Kalau misalkan belum hafal, kasih tahu aja gitu, kasih tahu. Kita bisa ujian terpisah. Kalau ujian terpisah biasanya lebih banyak sharing, insya Allah gitu. Dan kalau masih ada yang kesulitan, gimana sih cara ngucapinnya? Nggak apa-apa, japri aja, japri. Jadi kalau nggak dijapri tuh, dijapri aja kadang-kadang saya suka uh, lupa balas. Sebetulnya udah balas sih kayaknya, cuman ternyata itu cuma di dalam hayalan saya. Pokoknya japri aja, insya Allah nanti akan di apa namanya di follow up. Gitu. Baiklah, bunda-bunda soleha, apakah ada pertanyaan? Saya Bu mau bertanya izin. Boleh. Ini Bu, terkait yang tadi Bu Risma jelaskan, yaitu kajian yang ada amalan syiriknya. Hmm. Itu gimana kalau misalkan ada peserta yang alasannya gini. Kalau aku sih selain dari amalan-amalan yang mengandung kesyirikan, kajian ustazah atau ustadz itu bagus kok isi bahasannya. Aku dapat banyak ilmu, aku dapat banyak insight, aku jadi begini begitu gitu. Nah itu terus dia bilang, misalkan, jadi aku sih ambil yang baik-baiknya aja. Aku nggak ikut-ikutan amalan yang syiriknya. Nah itu gimana Bu? Ya, jadi adalah balik lagi bahwa kita tidak boleh menggabung-gabungkan antara sesuatu yang buruk dengan yang baik. Tidak boleh digabungkan. Ini jadi mungkin lebih mirip seperti ini ya. Seperti mirip kayak uh, ini mungkin apa namanya uh, analogi yang misalkan lebih memudahkan ya. Maksudnya apa sih amalan apa sesuatu yang baik tapi caranya salah. Misalkan ibadah haji benar nggak? Umroh benar nggak? Benar. Itu adalah salah satu ibadah. Tapi ketika dia menggunakannya pakai uang haram, maka apa yang terjadi? Maka umrohnya juga jadi haram, gitu. Karena dia menggunakan yang haram, gitu. Nah, makanya balik lagi, semua siapapun yang ikut kajian harus pastikan sebelum dia mengajak orang lain untuk ikut kajian, pastikan dia tahu dulu semua Arab yang ada di situ. Kalau dia bilang, oh enggak, aku kan ikut tausiahnya aja, itu-itunya enggak, yakin begitu. Jangan sampai kita ikut terjerumus di situ. Ya, lihat, pastikan tahu dulu artinya. Insya Allah, saya ada beberapa tahu, ya karena kebetulan pernah juga dan saya dengarkan baik-baik. Kebetulan saya, qadarullahnya, saya memang belajar bahasa Arab juga, dan belajar bahasa Arab itu uh, insya Allah bersanad gitu kan. Dengan keterbatasan kefakiran ilmu saya membaca sendiri bahwa ternyata, mendengar sendiri bahwa ternyata dia bertawasul kepada nama-nama orang-orang saleh yang sudah meninggal, bertawasul kepada malaikat, dan bahkan disebutkan bertawasul kepada malaikat, terus orang-orang salih gitu. Nah, itu tidak boleh. Di dalam tauhid itu namanya doa. Doa itu perantara doa. Tidak ada perantara dalam doa. Doa itu hanya kita ke Allah langsung. Kita ke Allah langsung. That's it. Nggak ada perantara lewat ini, lewat ini, lewat ini, lewat pintu mana, buka dulu. Gitu. Itu mirip kayak di kehidupan di dunia dong. Kehidupan di dunia, kita kan kalau mau ada urusan urusan apa namanya, urusan mau bikin KTP harus lewat loket ini, loket ini, loket ini. Nah, enggak. Kalau doa, privilege-nya kita sebagai hamba yang beriman adalah langsung doanya ke Allah. Nggak ada lagi doa-doa lewat yang lainnya. Ya, jadi makanya coba coba dibaca ya. Susah juga kalau nggak tahu bahasa Arab ini. Jadi kayak jadi di situ tuh saya pernah dengar dengar bahwa itu benar-benar ada berdoa berdoa supaya bahkan ada narasinya itu untuk melunasi hutang-hutangku tapi lewat perantaraan orang-orang yang mulia. Terus enggak kok, nggak ada kayak gitu. Ya karena kalian tidak tahu, nggak paham bahasa Arab.
Kalau paham bahasa Arabnya, kalian akan terkaget-target isinya apa. Balik lagi, oh saya cuma ambil baiknya saja kok, tausiahnya benar. Masih banyak ustadz-ustadzah sunnah yang tidak mencampurkan antara yang batil dengan yang baik. Ya benar-benar juga isinya bagus. Gitu. Ya, jadi karena balik lagi, uh, uh, nanti ini hubungannya itu nanti langsung ke Allah gitu. Jadi kalau misalkan it's okay, saya bilang terserah mau ikut kajian apapun, tapi pastikan sebelum kalian mengajak orang lain untuk ikut kajian, kalian harus paham dulu isinya apa. Isinya apa. Jadi kayak misalkan uh, paham itu dia baca doa apa aja, baca apapun itu gitu. Arab-Arabnya itu tahu artinya apa. Terus kalau sudah paham, baru oh udah aman nih, sampaikan. Oke, lu mau nggak ikut kajian? Insya Allah ini gini gini gini. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kalian juga belum tahu, nggak tahu bahasa Arabnya, cuman sekedar ikut-ikutan aja, cuman FOMO aja, maka nanti kalian akan dapat dosa jariah. Saya pastikan lagi, Anda akan dapat dosa jariah. Gitu. Ya, jadi harus berhati-hati. Makanya saya bilang, saya minta tambahan setiap berdoa pastikan doanya tambahin ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Artinya apa? Ya wahai yang membolak-balikan hati, tsabbit qalbi, teguhkan hatiku ala dinik dalam agamamu, dalam dinmu, agamanya Allah. Biar apa? Biar kita kalau ketemu hal-hal yang buruk itu ada getaran ya. Kayaknya ingat ya, kalau Allah masih bilang kayaknya ada yang salah deh. Itu hati kita masih begitu, berarti hati nurani kita masih bekerja. Gitu. Ya, ya. Amalkan satu doa ini. Ya muqallibal qulub tabbit qalbi ala din. Ya, biar bunda-bunda ini ada apanya ya? Ada kompasnya gitu, ada filternya. Ya kalau mau ikut apa gitu. Nah, bahkan nggak cuma ya apapun lah, perkumpulan apapun gitu kan. Terus tidak hanya di pengajian ya, kadang-kadang ada juga perkumpulan-perkumpulan yang komunitas-komunitas apapun, kalau dia itu tidak sesuai dengan tidak, nanti bilang lagi, eh terus tapi banyak yang udah kalian nanti disebutkan lagi kalau balik lagi ke surah Al-Waqi'ah bahwa nanti yang masuk surga itu cuma sedikit. Wa qalilum minal akhirin. Cuma dikit dari orang-orang golongan kita. Allahu a'lam bishawab, apakah kita masuk surga? Itu udah ada di dalam Al-Quran. Bahwa dari sekian banyak orang yang Islam, cuma dikit banget yang masuk surga. Karena apa? Karena mereka biasanya kesandung di masalah syirik, kesyirikan. Gitu. Ya. Oke, begitu kira-kira. Oke, baiklah. Apakah ada pertanyaan? Ya, baiklah. Kalau tidak ada pertanyaan, marilah kita tutup pengajian hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan dengan surah Al-Asr, Bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Jazakillah. warahmatullahi wabarakatuh. Weekend everybody. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.